Jumpa lagi dengan saya, Lel Magfira, mahasiswa UICI semester 4, Prodi Psikologi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai gangguan kecemasan. Studi kasus gangguan kecemasan pada artis Ariana Grande. Hi, I'm Ariana Grande. Halo semuanya, saya Maria Christine Yesilia dari kelas 10 MIPA C akan menceritakan biografi tentang tokoh yang saya idolakan, yaitu Ariana Grande. Nama Ariana Grande mulai dikenal dengan beberapa perannya pada drama musikal kenamaan di Hollywood Broadway. Debut pertamanya sebagai Charlotte membawa Ariana Grande berhasil memenangkan National Youth Theatre Association Award tahun 2008. Dari situlah namanya mulai dikenal di dunia hiburan Hollywood. Ariana Grande adalah seorang penyanyi dan aktris Amerika. Nama lengkapnya adalah Ariana Grande Butera. Ia lahir di Boca Raton, Florida pada 26 Juni 1993. Ia lahir dari pasangan Edward Butera, seorang desainer grafis, dan Joan Grande, seorang pengusaha wanita. Dia memiliki satu kakak laki-laki, yaitu Frankie Grande. Ariana baru saja menikah pada tahun 2021 dan suaminya adalah Dalton Gomez. Terobosan besar pertamanya datang pada tahun 2008 ketika dia mendapatkan peran Charlotte dalam Broadway musical 13, yaitu sebuah drama yang berfokus pada kehidupan yang tumbuh di kota New York. Pada peran awal ini, ia memenangkan National Youth Theatre Association Award atau penghargaan Asosiasi Teater Pemuda Nasional. 2 tahun kemudian, Ariana kembali menguji kemampuannya dalam judul musikal baru dan dia berperan sebagai Miriam di acara TV yang disebut The Batteries Down dalam musikal Cuba Libre di tahun 2010. Setelah lama bekerja di dunia seni peran dalam musikal, Ariana tertarik untuk mencoba bidang lainnya, yaitu TV. Ariana mengawali debut pertama di televisi dengan tampil sebagai Cat Valentine di serial TV Nickelodeon berjudul Victorious pada tahun 2010. Serial yang mendapatkan penghargaan sebagai serial TV terbaik pada ajang Kids' Choice Award tahun 2012 tersebut membawa nama Ariana Grande semakin terkenal di dunia Hollywood. Pada tahun 2011, Ariana merilis single Put Your Hearts Up yang merupakan single pertama dari album debut Ariana. Album tersebut diproduksi oleh produser Super Babyface. Belum puas dengan apa yang ia capai, Ariana kemudian memutuskan untuk merilis album studio pertamanya, yaitu Yours Truly pada 3 September 2013. Album yang menurut keterangan aktris dan penyanyi mantan J. Brooks ini terinspirasi dari beberapa penyanyi besar seperti Amy Winehouse, Mariah Carey, Whitney Houston, dan Christina Aguilera. Album tersebut berhasil membuat penikmat musik Amerika Serikat kagum. Kesuksesan album pertama Ariana Grande disumbang oleh kolaborasinya bersama rapper Mac Miller dalam lagu The Way. 7 jam setelah rilis single perdana dari album debutnya, lagu ini berhasil mencapai puncak tangga lagu iTunes. Lagu ini berhasil masuk tangga Top 40 dan mendapatkan sertifikat platinum di Amerika dan Australia. Berkat kesuksesannya, Ariana dinobatkan sebagai salah satu dari 10 artis terbaik di penampilan pertamanya. Selama musim panas 2014, Ariana bekerja sama dengan Jessie J dan Nicki Minaj pada single Bang Bang. Lagu ini debut di nomor 6 dan memuncak menjadi nomor 3 di Amerika Serikat pada saat itu. Dalam kehidupan pribadi, Ariana Grande dikenal sebagai seseorang yang rendah hati. Dia menjadi salah satu penyandang dana grup menyanyi anak-anak Who Care di Florida Selatan. Tercatat sebanyak $500.000 atau sekitar 5,7 miliar rupiah berhasil ia sumbangkan untuk anak-anak tersebut di tahun 2007 saja. Ariana Grande tergolong sebagai artis yang multitalenta. Selain sebagai penyanyi, ia juga pintar berakting. Sebagai penyanyi, ia terkenal dengan suaranya yang unik,
Suaranya sangat tinggi, ditambah dengan ciri khasnya yang selalu bernyanyi dengan whistle voice. Selain suaranya yang bagus, Ariana Grande memiliki paras yang cantik dengan rambutnya yang panjang. Perjalanan karirnya serta kebaikan yang ia lakukan banyak memotivasi orang lain dan membuat banyak orang mengidolakannya. Demikian biografi tentang Ariana Grande. Terima kasih. I just wanted to say goodbye. Ariana Grande beberapa kali mengaku mengalami panic attack sebelum tampil di atas panggung. Bayangin, sekaliber Ariana Grande aja bisa mengalami panic attack di atas panggung. Yaitu apa, dia merasa cemas berlebihan sebelum dia manggung. Cemas ketika menghadapi keramaian dan sulit tidur karena khawatir berlebihan. Gejala yang dialaminya antara lain seperti jantung berdebar lebih kencang, sesak napas dan pusing, gemetar dan keringat dingin. Situasi sosial tertentu sering memicu, seperti tampil di konser besar atau menghadapi kerumunan yang lebih banyak gitu, atau kerumunan media massa yang lebih banyak. Dampak dari gangguan ini terlihat pada kesehatan fisik dan mental serta karirnya. Terkadang ia harus membatalkan pertunjukan atau mengambil cuti sementara untuk pemulihan dirinya. Berdasarkan gejala yang dilaporkan, Ariana Grande kemungkinan mengalami salah satu bentuk gangguan kecemasan, antara lain social anorexia disorder, takut berlebihan dinilai orang lain. Yang kedua, generalized anorexia disorder, cemas kronis tentang berbagai hal. Yang ketiga, panic disorder, serangan panik berulang. Gejala fisik dan kognitif. Gejala fisiknya tuh seperti jantung berdebar-debar, gemetar, keringat dingin, sesak napas, dan gangguan kognitifnya seperti pikiran negatif terus-menerus, rasa takut kehilangan kontrol. Menurut DSM-5 untuk diagnosis gangguan kecemasan, gejalanya itu berlangsung lebih dari 6 bulan, mengganggu fungsi sosial akademik atau pekerjaan, tidak disebabkan oleh kondisi medis lain atau zat. Dalam kasus Ariana ini, gejala memenuhi kriteria karena berdampak signifikan pada karir dan aktivitas sosialnya. Definisi dan konsep dari gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami kecemasan berlebihan. Pokoknya cemas banget gitu. Kecemasan berlebihan tuh yang sulit dikendalikan. Bukan sekedar gugup biasa kayak hajis gagap gitu, bukan ya. Tapi konsep utamanya itu satu, sistem fight or flight. Otak mengaktifkan respon tubuh menghadapi ancaman, bahkan ketika ancamannya nyata dan tidak ada gitu. Nomor 2, pikirannya otomatis muncul secara spontan, misalnya saya akan gagal, orang akan menertawakan saya gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh hyperarousal. Tubuh selalu dalam keadaan siaga, membuat sulit tidur, tegang, dan mudah panik. Kombinasi pikiran dan fisik dan perilaku ini membuat gangguan kecemasan mengganggu kualitas hidup ternyata ya. Saya rasa banyak nih yang mengalami gangguan kecemasan ini di Indonesia, bukan hanya di luar negeri ini. Mari kita
melakukan analisa dengan 4 pendekatan psikologi seperti yang sudah-sudah. Yang pertama adalah pendekatan psikologi secara psikoanalisis. Kecemasan Ariana itu dapat dilihat sebagai konflik bawah sadar antara keinginan untuk tampil sempurna dan rasa takut gagal. Mekanisme pertahanan muncul, misalnya avoidance atau compulsive. Yang kedua, pendekatan psikologi secara humanistik. Fokus pada self-worth dan penerimaan diri. Ariana mungkin mengalami tekanan internal karena ekspektasi tinggi dan dari lingkungan dan dirinya sendiri. Terapi humanistik membantu membangun rasa percaya diri dan self-acceptance. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan psikologis secara kognitif. Pikiran tuh otomatis negatif seperti gue gak boleh gagal, saya tidak boleh gagal, memperkuat kecemasan itu sendiri gitu loh. Terapi kognitif mengajarkan mengidentifikasi dan menantang pikiran bencana. Yang keempat, pendekatan psikologi secara perilaku. Avoidance reinforce, menghindari konser atau kerumunan supaya bisa memperkuat kecemasan. Strategi behavioral exposure terapi secara bertahap menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan. Dengan 4 pendekatan psikologi ini, maka kita akan mendapati kesimpulan analisa kasus. Dengan pendekatan psikoanalisis, kelebihannya itu bisa menggali konflik alam bawah sadar. Tapi ada kelemahannya juga, memakan waktu yang cukup lama, tidak cepat teratasi serangan paniknya itu. Lalu pendekatan humanistik, dia tuh kelebihannya bisa membangun self rewardnya, aman secara emosional. Kelemahannya kurang strategi langsung untuk gejala yang lebih akut gitu. Pendekatan kognitif, kelebihannya efektif untuk mengubah pikiran negatif. Ada bukti ilmiah yang kuat gitu. Kemudian dia juga ada kelemahannya tuh, butuh komitmen dan konsistensi. Kemudian pendekatan perilaku, kelebihannya praktis, exposure, bisa kurangi avoidance. Tapi dia juga ada kelemahannya tidak fokus pada pemikiran dan emosi mendalam. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah gangguan kecemasan adalah kombinasi antara pikiran, fisik, dan perilaku. Penanganan paling efektif biasanya integratif, menggabungkan CBT, terapi perilaku, dan dukungan humanistik untuk membangun self-worth. Edukasi dan pemahaman juga penting untuk pencegahan relapse ini. Dan untuk kita yang beragama Muslim lebih mudah mencegahnya dengan melakukan sholat tepat waktu. Itu bisa membantu, saya rasa itu. Demikian video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mari bertumbuh bersama Wici.